Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita duduk bersimpuh membacakan solawat kepada manusia yang paling mulia dan paling terhormat di dunia, manusia paling besar dari manusia-manusia besar dunia, pemimpin paling besar dari pemimpin-pemimpin besar dunia, manusia yang dijuluki oleh penciptanya melalui firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Untuk beliaulah kita semua duduk bersimpuh pada malam hari ini dengan serangkaian acara yang sudah kita lakukan sebagai bukti cinta kita, syukur kita, terima kasih kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak karena beliau diutus oleh Allah, seorang pujangga berkebangsaan Spanyol bernama Antonico pernah mengatakan, laula hadzal rasul la'adatil basyariyah ilal usuril wahsyiyatil qadimah. Kalau tidak karena Rasul ini, maka dapat dipastikan manusia akan kembali kepada masa-masa lalu dari masa-masa kebuasan dan kebiadabannya. Bentuknya manusia, tetapi perilakunya lebih sadis dan lebih biadab dari binatang-binatang buas itu. Maka kita ungkapkan rasa cinta kita dengan pujian-pujian, qasidah. Kita sampaikan semua itu bukan karena apa-apa, bukan karena dusta kita, pura-pura kita, tidak. Semua itu kita lakukan dari hati nurani kita yang paling mendalam. Itulah pujian-pujian. Maka digambarkan, apabila ada seseorang yang ingin memuji junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kedalaman ilmu pengetahuannya, ketinggian bahasa dan sastranya, maka dipastikan wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi malam yusofi. Dipastikan masih banyak lagi sisi-sisi yang tertinggal, sisi-sisi yang tidak dapat ditorehkan melalui goresan-goresan pena dengan bahasa-bahasa yang indah itu. Itulah solawat-solawat yang kita baca. Berbagai jenis solawat ditulis oleh para ulama, bukan khayalan, tetapi sebahagian besar mereka baru menorehkan solawatnya itu apabila junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah beliau itu. Al-Imamul Qayrawani, seorang ulama besar abad ke-10 Hijriah yang wafat 960 Hijriah,
beliau menulis sebuah karya diberi judul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah Was-Shalawat Az-Zakiyah. Orang tua beliau ini seorang ulama besar, waliyun min auliyaillah. Beliau doakan semoga anak beliau menjadi orang yang lebih hebat dari beliau sebagai orang tua, lebih menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia doakan, kalau aku mudah bertemu dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku doakan anakku menjadi lebih mudah lagi berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diceritakan dalam muqaddimah karyanya itu, aku baru goreskan penaku untuk membuat solawat, sebuah solawat apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah hadir di tengah-tengahku. Itu bukti cinta. Tapi sebahagian teman-teman kita selalu suudzon sama kita. Kita mengadakan acara seperti ini, dibilangnya apa? Bid'ah. Dibilangnya melenceng. Dibilangnya tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Betul itu. Itu hanya sekedar suudzon. Mereka mengira kita yang selalu hadir dalam majelis-majelis maulid, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, atau meminta kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah. Tidak pernah kita ubah posisi Nabi sebagai manusia biasa menjadi Tuhan yang kita sembah. Betul, betul. Maka karena kebodohan mereka saja sebetulnya, saya selalu sampaikan kepada grup-grup mereka yang anti apa? Anti solawat, anti maulid, hadir sama-sama kita di sini, duduk di atas panggung di sini. Coba tunjukkan mana yang bid'ah itu. Baca Quran bid'ah, baca Yasin bid'ah, tahlil bid'ah, solawat bid'ah juga. Tidak ada yang bid'ah. Mana bid'ahnya? Itu hanya suudzon saja. Kita serang di situ, mereka mengatakan nanti kalau sudah mau selesai makannya, Masya Allah katanya tabdzir, motong kambing, ngapain banyak-banyak, 100, 200, lebih baik dikumpulkan duitnya dikasihkan kepada fakir miskin. Sudah tidak membantu, ngomel lagi. Betul? Betul. Bok ngasih, jangan ngomel aja. Tradisi ini harus kita jaga dan kita teruskan. Di sini begitu. Di tempat kelahiran saya di Palembang sama seperti di sini. 1 Rabiul Awal gong dibunyikan sampai 2 bulan. Ada namanya Isrin, ada namanya Arba'in. Isrin artinya 20, Arba'in 40, maksudnya 60. 60 itu adalah 60 hari. Kalau sudah Rabiul Awal, 1 Rabiul Awal, kita baca maulid mulai habis subuh. Jam 8 sudah ada maulid. Nanti duhur ada maulid.
asar nanti keliling di masjid dan musola seluruh kota Palembang. Malam maulid lagi, 5 kali 6 kali maulid, dan setiap selesai maulid makan nasi kebuli, kambing terus. Berkat maulid tidak ada yang namanya kolesterol, makan aja. Kenapa? Karena kolesterol adanya di rumah sakit, bukan di maulid. Mereka selalu bertanya, dari mana duitnya itu? Itulah karomah, itulah kelebihan orang-orang yang suka memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya bacakan beberapa qasidah. Banyak qasidah yang ditulis oleh para ulama sebagai ungkapan cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca qasidah-qasidahnya sampai pagi tidak selesai. Pujian, ya, pujian dengan bahasa yang indah. Tadi kita bacakan, kenapa kita mencucurkan air mata? Karena itulah ungkapannya. Mereka sebut ya ghaibin khalfad diyari tahiyatan, wahai yang bersembunyi di belakang itu, kami sampaikan tahiyatan, kehormatan kami, penghormatan kami, pujian kami. Kaifas sabilu ilaikum fa'atiru. Bagaimana caranya supaya aku sampai ke sana menjumpaimu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka aku terbang menjumpaimu, wahai Rasulullah. Adakah seekor burung yang bisa meminjamkan sayapnya untuk aku gunakan terbang menyapamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Indah enggak? Kalau kita masih berhayal-hayal saja. Kalau ulama-ulama itu langsung, beberapa masyaikh ketika saya sekolah di Mekah dulu membuatkan beberapa qasidah. Dia katakan, uhdin nabiyya tahiyati wa salami wa abussuhu syauqi layaliya wa ayami. Aku sampaikan tahiyat dan salamku kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan itu siang malam, aku baca untuk beliau. Wa akadu min farahi atiru li taibatin. Saking gembiranya aku, dari Mekah aku terbang ke Madinah Al-Munawwarah. Hatta uqabbila mauti al-aqdami, sampai aku cium tanah kota suci Madinah Al-Munawwarah. Astaqbilus syubbab, aku pegang jeruji-jeruji dimakamkannya, tempat dimakamkannya beliau itu. Murtabitan bihi, hatiku selalu berkaitan, berhubungan dengan beliau. Sampai apa? Hatta anala fi zulfa ajalla maqami, sampai aku dapatkan satu kedudukan yang sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa analu min hubbin nabiyyi maziyatan, aku dapatkan dari kecintaanku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kelebihan. Apa yang didapatkan? Hatta afuza binadratin wa salami, aku dapat melihat langsung, bertemu langsung junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku bisa menyalami beliau. Itu ungkapan-ungkapan dari hati yang dalam. Tidak ada doa merubah posisi Rasul menjadi Tuhan, tidak ada. Saya sampaikan, itu hanya
Suudzon saja dari kalian-kalian yang dangkal ilmu pengetahuannya. Baru baca satu buku nyalain kita sudah. Bukunya fotokopi lagi. Iya, aslafuna, ulamauna, habaibuna yang sudah membimbing kita beratus-ratus tahun dengan ilmu mereka. Mereka datang untuk mengobok-ngobok kita ini. Hati-hati. Coba perhatikan, yang anti maulid, yang tidak suka baca sholawat, mukanya tidak sama seperti ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Muka berseri-seri, senyum pun bisa memikat orang. Tapi kalau mereka, mukanya apa? Hitam. Coba lihat, mukanya hitam, gelap, karena anti maulid dan tidak suka membaca sholawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min zalik. Apakah ulama-ulama mereka seperti itu? Tidak. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang selalu dijadikan sebagai panutan, yang wafat 728 Hijriah, muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang wafat 751 Hijriah, tidak pernah melarang kegiatan-kegiatan seperti ini. Tidak pernah. Tahlil jalan, yasinan jalan, doa untuk orang-orang yang sudah meninggal jalan. Tidak pernah mereka melarang. Sampai mereka mengatakan, man za'ama anna amalal hayyi la yanfa'u lil mayyiti fahuwa batilun ijma'an. Siapa yang berpendapat bahwa amalan orang yang hidup tidak sampai dan tidak bermanfaat bagi orang-orang yang sudah meninggal, fahuwa batilun ijma'an. Keliru, menyalahi ijma'nya para ulama. Wa dzalika min wujuh, disebutkan ada 21 alasan. Jadi kalau mau jujur secara ilmiah, mbok diungkap yang begitu-begitu itu, jangan disembunyikan. Atau memang belum terbaca, karena baca bukunya baru satu tadi, iya kan? Yang kita baca apa? Syama'il. Syama'il itu bukan cerita dongeng, bukan. Semuanya sampai kepada kita melalui sanad, jalur yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka ulama-ulama tulis Sirah Nabawiyah, pertama kali ditulis oleh Muhammad bin Ishaq yang wafat 151 Hijriah, diteruskan oleh Abdul Malik bin Hisham yang wafat 213 Hijriah, sampailah kepada kita 4 jilid besar yang disebut dengan Sirah Ibnu Hisham. Al-Waqidi menulis Al-Maghazi, Muhammad bin Sa'ad menulis At-Tabaqatul Kubra, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah yang wafat 279 Hijriah, Sahibul Jami' Sahibus Sunan, beliau juga menulis Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Al-Imam Al-Baghawi, seorang mufassir besar abad ke-6 yang wafat 516 Hijriah, menulis 2 jilid besar diberi judul Al-Anwar fi Syama'ilin Nabiyil Mukhtar. Ibnu Katsir rahimahullah, seorang mufassir muhaddis yang wafat 774, menulis juga Syama'ilur Rasul sallallahu alaihi wasallam
sampai dengan tokoh-tokoh sekarang ini. Almarhum Wahbah Az-Zuhaili juga menulis karya dengan judul Syama'ilul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu agama ini luas, bukan satu buku. Berapa banyak buku kitab-kitabnya, berapa banyak, selalu bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Isi Al-Quran kandungannya begitu luas, ilmu yang harus dipergunakan untuk mempelajari Al-Quran begitu banyak cabangnya. Tidak usah berbangga, belajar juga tidak pernah. Ya, Allah sudah firmankan, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ayat 109 surah Al-Kahfi. Ayat ini ditafsirkan oleh ayat 27 surah Luqman. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Itu kandungan Al-Quran. Katakan ya Muhammad, sekiranya laut yang terbentang di semua benua dunia ini airnya diganti dengan tinta, menjadi tinta untuk menulis, penanya adalah ranting-ranting pepohonan yang ada di dunia ini, di bumi ini, untuk menulis firman Allah, dipastikan air laut yang diganti menjadi tinta dari semua benua itu akan kering. Walau ji'na bimithlihi madada. Didatangkan seperti itu lagi, habis dan kering lagi, habis dan kering lagi. Maka tidak ada kata selesai kita mempelajari Al-Quranul Karim. Tidak ada kata selesai menafsirkan Al-Quranul Karim sampai selesai para mufassir-mufassir itu semua. Artinya semuanya sudah meninggal dunia, Al-Quran masih eksis seperti apa adanya. Belajar Al-Quran tidak dikatakan saya mau belajar ilmu Al-Quran. Tidak. Saya mau belajar ulumul Quran. Berapa banyak ilmu Al-Quran itu? Kalau kita ambil contoh, sampel saja, kita angkat karyanya Muhammad Badruddin Az-Zarkashi Asy-Syafi'i yang wafat 794 Hijriah. Dalam karya monumentalnya Al-Burhan fi Ulumil Quran, beliau katakan ulumul Quran itu ada 47 cabangnya. Sampai kepada Imam As-Suyuti, kata Imam As-Suyuti dalam Al-Itqannya, sudah menjadi 80 cabang banyaknya. Satu cabang luasnya luar biasa. Beliau katakan wa'lam, annahu ma min naw'in min hadhil anwa' illa walau arada al-insanu istiqsa'ahu lastaqrara umrahu walam yuhkim amrahu, dan seterusnya. Ketahui, kata dia, kalau ada seseorang yang ingin menghabiskan umurnya, yang ingin mengetahui satu cabang dari 47 cabang yang aku sebutkan itu, dipastikan dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang dicarinya satu cabang itu belum dia dapatkan. Itulah Al-Quran. Nah, sekarang kita berbicara sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah berarti kita berbicara ulumul hadis. Ulumul hadis, kitab-kitab hadis. Ulumul hadis lebih banyak daripada ilmu Al-Quran. Contoh misalnya Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam bukunya Kitabu Ma'rifati Ulumil Hadis, dia katakan cabang ilmu hadis ada 52.
sampai ke Ibnu Shalah yang bergelarkan Syahrazuri yang wafat 643 Hijriah, sudah menjadi 65 cabang. Begitu sampai ke Imam As-Suyuti, kata Imam As-Suyuti, anwa'u ulumil hadis katsiratun la tu'addu. Ilmunya sudah terlalu banyak, tidak terbatas. Diberi komentar oleh seorang ulama besar, Al-Imamul Hazimi, Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Hazimi, yang wafat 584 Hijriah. Beliau katakan, anwa'u ulumil hadis tashtamilu, katanya, ala tablughu mi'ah, tablughu mi'ah, katsiratun tablughu mi'ah, banyak, hampir 100-an. Kullu naw'in minha ilmun mustaqil. Setiap satu disiplin ilmu, dia menjadi ilmu yang mandiri. Ujungnya yang tidak enak. Lau anfaqat talibu fihi umrahu lama adraka nihayatahu. Kalau ada seorang penuntut ilmu yang ingin menghabiskan umurnya untuk satu disiplin ilmu hadis saja, lama adraka nihayatahu, dipastikan dia tidak akan sampai ke ujungnya. Artinya apa? Satu disiplin ilmu yang dia cari belum dia dapatkan, dia sudah lebih dulu inna lillahi wa inna ilaihi. Maka kitab hadis tidak satu, jenis kitab hadis banyak, ada jami, musnad, sunan, mustadrak, mustakhraj, musannaf, mu'jam, zawaid, atraf. Bukan satu buku. Kemana-mana bawa satu buku, nyalain orang yang punya banyak buku itu. Iya. Maka orang yang suka menyalahkan orang, mengklaim dia sendiri yang paling benar, itu sebagai bukti bahwa dia sendiri bodoh. Dia sendiri tidak punya wawasan keilmuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin buka syama'ilnya, ketika tadi kita sampaikan tala'al badru alaina, ditunggu di Madinah. Yang menjadi penasaran bukan orang-orang yang cinta kepada beliau saja, yang tidak pun, yang memusuhi beliau pun penasaran, bagaimana sih yang namanya Muhammad itu. Abdullah bin Salam ikut di tengah-tengah kerumunan yang menerima baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia lihat mukanya Rasulullah, terus dia katakan, wallahi laisa biwajhin kadzdzab. Demi Allah, muka ini tidak ada sama sekali ciri-ciri sebagai seorang pembohong. Begitu Rasulullah menyampaikan pesannya, apa yang disampaikan? Pesan Rasulullah pertama, afsus salam, sebarkan salam, sebarkan kedamaian, sebarkan ketenangan, ketentraman. Salam adalah doa. Kita mengucapkan salam tidak perlu bayar dulu, enggak. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kita berjumpa kepada saudara kita, sampaikan assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua apa? Wa tut'imut ta'am, beri makan. Ini kepedulian. Kenapa? Karena kita bersaudara. Bersaudara itu artinya harus saling memperhatikan. Ukhuwah, saling memperhatikan. Siapa yang mengaku ada hubungan satu dengan lainnya, ada kedekatan, ada kekerabatan, maka hendaknya setiap pihak yang ada hubungan itu saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Maka dikembangkan, makna itu dikembangkan. Setiap yang mempunyai persamaan, setiap yang mempunyai keserasian,
Hubungan itu bisa saja hubungan karena sekandung, sebapak dan seibu, bisa saja seibu, bisa saja sebapak, bisa saja sepersusuan, bisa saja hubungan yang lain. Karena sama ras kita, sama bahasa kita, sama agama kita, sama profesi kita, semuanya kita bersaudara. Saudara itu adalah lambang keakraban. Maka orang Arab tidak bakal dia katakan hadza akhi, ini saudaraku, kalau kita tidak akrab dan tidak dekat dengan dia. Pesan persaudaraan, jangan sampai kita dihancurkan persaudaraan kita. Indonesia dikenal sebagai negara yang kerukunan umatnya dalam hidup bersama, berdampingan, sudah tidak diragukan lagi. Selalu menjadi contoh dan tauladan. Saya beberapa bulan yang lalu menghadiri sebuah muktamar internasional tentang hidup kerukunan di Islam Abad. Saya sampaikan sebuah makalah berbahasa Arab 43 halaman, bagaimana kerukunan umat beragama hidup berdampingan di Indonesia yang selalu menjadi kebanggaan dunia. Saya ceritakan, baru ceritakan Indonesia itu di mana saja sudah bingung dia. Kita ceritakan Indonesia, pulaunya ada 18.110. Dia bilang kecil-kecil, besar-besar. Bahasa sekian banyak, sampai saya ceritakan masjidnya hampir 1 miliar masjid. 1 miliar, 10.000, 1 miliar. Bingung dia. Perjalanan dari Sabang sampai ke Merauke dengan pesawat berapa jam? 7 jam, 9 jam. Sama perjalanan dari Jeddah sampai ke Jakarta. Itulah Indonesia. Hebat katanya. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kita bisa berdampingan. Nah sekarang teman-teman kita yang tidak senang dengan kerukunan kita menunggu kapan Indonesia itu bisa jadi seperti Irak, kapan Indonesia itu bisa jadi seperti Syria, kapan Indonesia itu bisa jadi dan hancur seperti Yaman. Itu yang mereka tunggu. Maka kita jaga persatuan kita. Kalau sudah begitu, tidak ada gunanya lagi. Saya tanya kepada saudara-saudara saya, sudah tua begitu, sedikit-sedikit batuk. Betul? Umur saya berapa kira-kira? Berapa? Berapa? 70. Baru 26. 26. Ya. Saya juga orang Solo sebetulnya. Kakek saya meninggal di Solo. Kalau orang tua-tua tahu dia, Habib Agil bin Ahmad bin Ali bin Abdurrahman Al-Munawwar. Tinggalnya di Baturono. Keluarga saya masih banyak di sini. Habib Syekh itu keluarga dekat saya. Ya, bibi saya 2 orang yang meninggal di sini. Bibi-bibi saya masih banyak di sini. Kita dulu keluarga besar. Karena kiai-kiai dulu, Habib-habib dulu suka kawin. Sampai sekarang. Supaya apa? Supaya dia tetap di Palembang. Janji dia sama gurunya, kakek saya dulu, tidak mau kawin. Akhirnya
kawin juga, punya anak 2, ayah saya dan satu lagi perempuan. Karena di dalam berdakwah ekonominya harus kuat, maka datuk saya seorang pedagang besar, keliling, singgah dia di Batu Raja, nggak betah dengan saudaranya, singgah di Pekalongan supaya betah dikawinkan orang lagi. Enak kan? Bapak-bapak senang, Bu? Nggak betah juga, lari dia ke Solo. Sampai di Solo, sampai meninggal. Seorang ulama besar, dulu dia di rumahnya yang ngaji kiai-kiai, habaib yang ngaji. Janji dia, siapa yang mau ngaji ilmu apa saja dia ajari, tapi kalau sudah ngaji makan dulu baru pulang. Nah, tiap hari kakek saya itu di rumahnya potong kambing 2 ekor 3 ekor. Dari mana kambingnya sampai sekarang tidak ada yang tahu. Saya tanya sama jidah saya, jidah Icun, jidah itu ceritanya begini, iya, saya aja nggak tahu, katanya. Istrinya nggak tahu, istrinya nggak boleh pegang pisau pun untuk potong bawang, nggak boleh, jadi permaisuri. Itu namanya karomah. Berapa banyak yang dengan membaca sholawat saja Allah berikan karomah. Kenal dengan Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan luar biasa, yang meninggal tahun 1966 yang lalu. Beliau katanya pada satu hari Jumat, dia mengundang orang, diajak makan semua ke rumahnya. Karena rumahnya kecil, maka dipakailah rumah-rumah tetangga. Selesai Jumat, orang kumpul semua. Pagi-pagi tukang masaknya hanya diberi seekor kambing, dipotong oleh tukang masaknya, dimasaklah tempat kuali kecil. Begitu lihat datang orang banyak-banyak, dia mau kabur. Jangan-jangan kepala saya benjol dipukulin orang ini. Kiai tahu dia dalam posisi gelisah. Kata Kiai, kamu takut ya? Tamu saya banyak. Iya. Tenang saja, kata Pak Kiai. Mana masakanmu? Dibukakan, dimasukin tangannya. Katanya dengan membaca sholawat saja. Tanya, tutup lagi. Nanti kalau sudah mau disuguhkan kepada tamu-tamu saya, buka, ciduk saja, jangan dilihat. Oke lah Pak Yai gitu. Sampai semuanya makan, semuanya pulang. Pak Kiai datang menghampiri tukang masaknya tadi. Bagaimana? Cukup enggak masakan yang tadi itu? Enggak tahu Pak Kiai, saya belum lihat. Kata Pak Kiai kan enggak boleh dilihat, ciduk saja. Coba buka, buka, masih separuh. Masih separuh. Tapi kalau bukan wali jangan macam-macam. Ngundang orang sekampung motong seekor kambing, benjol. Itu karena sholawat. Maka orang-orang dulu itu sholawatnya tidak pernah putus. Maka kita yakini sholawat itu membawa sholawat itu membawa barokah. Saya pernah dihadiahi sama guru saya. Mau enggak? Saya ijazahkan, mau enggak? Kalau dibaca, dompetnya enggak pernah kosong.
Maksudnya tidak pernah kosong duitnya. Ini saya praktekkan dari saya remaja. Diajarin sama guru saya, Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Alawi Bahusain. Dia suruh baca. Dia bilang baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridhaan wa li haqqihi adaan. Salatan takunu laka ridhaan wa li haqqihi adaan. Baca setiap habis salat wajib 35 kali. 5 kali kan baca. Nanti lihat dompetnya tidak pernah kosong. Diambil, ada lagi isinya. Itu berkat solawat. Jadi solawat ini luar biasa. Manfaatnya luar. Kita baca Dalailul Khairat, isinya apa? Solawat. Solawat isinya. Kalau bapak-bapak ke Marrakesh, tempat masjid dimakamkannya Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, begitu mau masuk masjid langsung dikasih Dalailul Khairat. Ini pesan dari almarhum, katanya. Semua yang menziarahiku kasih dia ijazah Dalailul Khairat. Tidak pernah ada orang yang melazimkan baca salawat itu yang melarat, tidak ada. Pasti dia berkecukupan, pasti dia merasakan sesuatu yang tidak pernah dirasakan oleh orang lain dan tidak dirasakan oleh orang lain. Itu hebatnya salawat. Man shalla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Satu kali kita salawat dibalas oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa? 10, 100. Ya, maka kalau ulama-ulama kita yang langsung dia berziarah, ya, ini pengalaman saya. Ketika saya sekolah dulu, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf yang meninggal 10 April 2010. Makamnya Kutub. Pernah ke Indonesia berapa kali. Kalau dia habis maghrib mau ziarah, kita ikut di belakangnya, tidak ada yang bisa menghalangi beliau. Masjid Nabawi maghrib penuh, jalan terbuka. Begitu di depan makam, beliau mulai assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Penjaga makam yang biasanya bergerak ke sana kemari itu jadi batu semuanya. Nah, ada yang ngomong. Baru dia sampaikan seolah-olah dia berhadapan langsung, bertemu langsung dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang begitu mudahnya. Begitu mudahnya berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selalu baca sholawat, jangan tinggalkan ajarannya, teruskan perjuangannya, ya, teruskan langkah-langkahnya. Kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang lain. Itu kita rasakan. Para muhaddis, tidak usah cerita yang ulama-ulama dulu-dulu itu. Kalau muhaddis, ini persepsi saya, setiap muhaddis pasti dia hamilul Quran, pasti dia hafal Quran. Karena menghafal hadis lebih sulit dari menghafal Al-Quran, tidak ada sanadnya.
haddatsana fulan bin fulan, haddatsana fulanan an Abi Sa'id al-Khudri misalnya, bismillahirrahmanirrahim, haddatsana alif lam mim, ada begitu? Nggak ada. Maka mereka para muhaddis pasti mereka itu adalah hamilul Quran. Nah, mereka sebagai khadimus sunnah itu mempunyai satu keistimewaan tersendiri, karena berhari-hari menekuni, mempelajari, mentahqiq, menulis, mengumpulkan hadis-hadis junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak cerita pengalaman orang, saya cerita pengalaman guru saya. Guru saya namanya Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani, Abul Faid Alamuddin Al-Makki, yang meninggal 1990 yang lalu, 26 Zulhijjah 21 Juli 1990. Ketika saya ujian disertasi saya mempertahankan doktor, saya mentahqiq kitab Al-Hawi Al-Kabir li Imam Al-Mawardi, fikih Syafi'i. Banyak kesulitan yang saya dapatkan. Pada satu saat sudah dalam posisi finishing dari disertasi saya, tahqiq saya, masih ada beberapa hadis yang sudah saya cari menurut kemampuan saya dari buku-buku yang tercetak maupun buku-buku yang masih manuskrip, masih makhtutat, tidak ketemu. Sudah nyerah saya, akhirnya saya datang kepada beliau. Saya datang kepada beliau. Beliau katakan, endak muskilah, kamu punya kesulitan. Saya bilang, betul. Apa kesulitanmu? Saya bilang, ada beberapa hadis saya cari, sudah usaha saya sudah maksimal, enggak ketemu juga. Dalam tahqiq enggak boleh itu ditinggalkan kosong, enggak boleh. Akhirnya saya tanya, di mana ini adanya ya Fadilatul Syekh? Dia bilang sama saya, Agil, katanya, nanti malam saya tanya langsung kepada yang punya hadis itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak nyambung kita, nggak nyambung. Saya tanya lagi, bagaimana Syekh? Nanti malam, katanya, saya akan tanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang saya nggak bisa tidur. Malam-malam saya nggak bisa tidur, nulisin itu. Istri saya terus tanya, kenapa nggak tidur-tidur? Saya ceritakan, saya masih memikirkan ucapan Syekh Yasin siang tadi, beliau malam ini akan bertemu dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nggak bisa tidur saya sampai subuh. Habis subuh, siap-siap saya pergi ke perpustakaan lagi, cari lagi, usaha lagi. Habis zuhur berjumpa kepada beliau. Begitu beliau keluar menjumpai saya, sebelum duduk dia tadi katakan, absyir ya Agil, gitu. Berita gembira, katanya, wahai Agil. Bagaimana Syekh? Kata beliau, semalam sudah ketemu saya. Enak aja. Saya sudah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanyakan, ini betul enggak ini sabda Rasulullah? Beliau katakan, iya. Ini semuanya adalah sabdaku. Terus di mana itu? Kalau disabdakan beliau, kan bukunya di mana? Syekh Yasin terus bilang, coba kamu cari di buku ini, buku ini, buku ini, buku ini. Insya Allah ketemu. Langsung saya ke perpustakaan. Belum kembali saya ke rumah kalau belum ketemu.
tekad saya cari, semuanya ada. Semuanya ada. Maka ketika orang tua saya datangkan untuk ikut hadir promosi doktor saya, Ramadan saya ajak ke rumah beliau, khotaman Bukhari, khotaman Muslim, khotaman Kutubus Sittah. Setiap pulang ayah saya bilang, katanya, Agil, Syekh Yasin ini bukan manusia biasa. Beliau ini katanya waliyun mastur, seorang wali yang tersembunyi dia tidak menampakkan kewaliannya itu. Ya, saya bilang, saya juga memperhatikan itu. Begitu meninggal, 10 hari sebelum meninggal, 9 hari sebelum meninggal, saya bertemu dengan beliau untuk pamit ke Madinah. Begitu mau pamit ke Madinah, posisinya sudah ada agak uzur, sakit, kakinya sudah bengkak, kena penyakit gula beliau. Dia tanya, gimana ceritanya, sudah diamalkan belum? Karena sanad keilmuan, semua disiplin ilmu agama itu kebanyakan saya dapatkan dari beliau. Semua kitab dari beliau, gurunya sampai kepada penulis kitab, semua disiplin ilmu. Ada 3 jilid besar. Nah, beliau tanya, kamu amalkan enggak itu? Artinya, kamu sudah sampaikan tidak ilmu yang pernah aku berikan kepadamu kepada orang lain? Saya bilang, alhamdulillah. Sampai di pasca sarjana pun yang ada pengaruh-pengaruh dari luar, enggak ada yang namanya ilmu keberkahan itu, enggak ada. Kita sampaikan itu. Terus dia tatap saya lama. Saya bilang, ada apa sih? Enggak. Lama lagi? Enggak. Coba baca Quran gitu. Terus saya baca Quran. Lumayanlah suara saya kan lumayan tadi ya. Lumayan ya. Saya qori tahun 75. Tahun 75. Sekarang sudah enggak jadi qori lagi, jadi hakim saya, internasional saya yang jadi hakim. Suruh baca, setelah saya baca, saya nangis. Terus dia bilang sama saya, Agil, ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Enggak. Saya terus rangkul dia. Tidak, saya enggak. Ini terakhir. Nangis saya. Akhirnya bagaimana Syekh? Diizinkan saya ke Madinah. Ya, berangkat sudah. Salam saya kepada Rasulullah. Nggak tahu, kita di Madinah 8 hari, sampai di Jakarta 2 hari, hari ketiga dapat telepon bahwa beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu manusia yang sekarang. Nggak usah kita cerita yang dulu-dulu. Ya, Syekh Abdus Somad Al-Frimbani, seorang Yamani juga, yang makamnya di mana? Di Thailand Selatan, Naratiwas. Itu beliau di dalam manaqibnya diceritakan bahwa beliau setiap hari tidak kurang 11 kali berjumpa dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak aja. Nah, kita satu-satunya jalan kalau ingin berjumpa, perbanyak membaca sholawat. Tadi disampaikan, baca maulid bukan hanya di bulan maulid saja, kapan saja. Ini sudah mentradisi kita. Punya anak, baca maulid. Selamatan 7 bulanan, baca maulid. Khitanan, baca maulid. Kawin, baca maulid juga. Semua. Karena apa? Diyakini di balik itu semua ada berkahnya.
dan kita yakin kita akan mendapatkan syafaat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi